Pernah nggak kalian ngebayangin gimana rasanya merancang sebuah imperium raksasa dari nol? Di penelusuran sejarah kita kali ini, kita nggak akan cuma ngebahas deretan angka tahun atau nama-nama tokoh yang membosankan. Enggak, kita bakal membedah langsung cetak biru dari sebuah imperium. Kita akan melihat secara mendalam satu momen spesifik yang secara harfiah mendefinisikan ulang peta Asia Tenggara. Ini bukan cuma cerita tentang raja yang duduk manis di singgasana, tapi tentang manuver geopolitik yang super jenius, sebuah ambisi besar yang justru lahir pas mereka lagi ada di ujung tanduk. Jadi pertanyaannya gini, apa sih yang sebenarnya ngubah sebuah kerajaan biasa menjadi imperium raksasa? Apakah karena cadangan emas yang melimpah, pasukan tempur yang gak ada matinya? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih abstrak? Sebuah visi yang saking ekstrim dan beraninya, sampai-sampai realitas itu sendiri terpaksa tunduk. Nah, sebagai sejarawan yang meneliti Majapahit, untuk ngejawab pertanyaan ini, kita nggak bisa langsung ngelihat ke medan perang. Kita justru harus ngintip ke sebuah ruangan istana yang sunyi, di hari yang seharusnya cuma jadi perayaan biasa. Kebangkitan sang penyelamat tahta. Coba bayangkan situasinya. Majapahit saat itu baru aja lolos dari mimpi buruk. Kerajaan ini bener-bener nyaris jadi debu sejarah. Ibu kota baru saja berhasil direbut kembali dari kudeta Rakuti yang mematikan itu. Kepanikan, kekacauan, bau asap masih kecium di mana-mana saat tahta akhirnya berhasil diamankan kembali. Nah, dari puing-puing krisis inilah muncul satu nama yang langsung jadi sorotan utama istana. Dia bukan pangeran berdarah biru loh, dia cuma mantan komandan pasukan pengawal biasa yang tiba-tiba bertransformasi jadi penyelamat mutlak. Namanya Gajah Mada. Lintasan karir orang ini tuh bener-bener nggak masuk akal, melesat tajam banget. Dari cuma prajurit Bayangkara, ya pasukan elit sih, tapi kan tetap aja pengawal, dia lompat jadi patih Kahuripan karena jasanya meredam pemberontakan. Terus naik lagi jadi patih Daha, sampai akhirnya di bawah kepemimpinan Ratu Tribuwana Tunggadewi, dia ditarik ke pusat kerajaan untuk jadi Mahapatih Amangkubumi. Ini bukan sekedar promosi jabatan biasa ya, ini lompatan gila dari seorang penjaga pintu menjadi orang kedua paling berkuasa di seluruh negeri. Makanya tahun pelantikannya, yaitu tahun 1336, itu sangat krusial. Buat kita, para peneliti, tahun ini bukan cuma momen pergantian pejabat. Ini adalah titik balik yang masif, momen presisi di mana arak politik Majapahit berubah secara radikal dan bisa dibilang sangat brutal. Mode bertahan hidup kerajaan langsung dimatikan dan diganti penuh dengan mesin penakluk. Sumpah yang mengguncang istana. Di hari pelantikannya itu, para bangsawan udah dandan pakai baju terbaik mereka. Semuanya kumpul di istana, berekspektasi bakal dengerin pidato formal yang, ya standar lah. Para elit ini cuma pengen dengerin komitmen soal stabilitas, rencana pesta-pesta ke depannya, dan tentu saja kesetiaan mutlak. Mereka intinya cuma mau duduk manis, menikmati kekayaan Majapahit. Tapi, waktu Gajah Mada dapat giliran ngomong, dia sama sekali nggak ngasih pidato manis yang menenangkan. Visi yang dia bawa justru realitas yang berdarah. Ekspansi, perang, penyatuan. Di depan muka mereka semua, dia ngelepasin bom politik sungguhan. Kata-kata yang dicatat abadi dalam naskah para raton ini, kita kenal sebagai Sumpah Palapa. Sebuah deklarasi di mana Gajah Mada dengan lantang bersumpah nggak mau menikmati palapa atau kenikmatan duniawi. Intinya, dia menolak libur atau bersenang-senang sama sekali sampai seluruh wilayah Nusantara bertekuk lutut di bawah Majapahit. Waktu kita membedah teks kuno ini, kerasa banget horornya buat orang-orang yang ada di ruangan itu. Kenapa? Karena ini sama sekali bukan sumpah kesetiaan teman-teman. Ini adalah deklarasi perang terbuka. Deklarasi perang melawan lautan. Bayangin aja keheningan mutlak di ruangan itu waktu kata-kata terakhirnya menggema. Biar kita paham seberapa gilanya skala ambisi Gajah Mada ini, kita harus nge-zoom out dikit dari istana buat ngeliat peta Nusantara yang super luas. Dia terang-terangan nargetin wilayah Gurun, Seram, Tanjung Pura di Kalimantan, Haru di Sumatera, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, sampai Tumasik. Jangkauan ini tuh ngelewatin ribuan kilometer lautan ganas dan ratusan budaya yang beda-beda. Dia nggak cuma ngajak perang kerajaan tetangga, dia menantang lautan itu sendiri. Dan fakta geopolitik inilah yang ngejelasin kenapa para bangsawan di istana tadi mikir Gajah Mada udah hilang akalnya. Realitas saat itu tuh sangat kompleks. Nusantara nggak pernah loh ada di bawah satu pengaruh besar yang utuh. Kita lagi ngomongin bentangan laut yang memisahkan ribuan pulau, raja-raja independen yang punya kuasa absolut di tengahnya, plus pasukan tempur yang pride-nya tinggi banget. Ngebayangin mau menyatukan mereka semua jadi satu, kedengarannya kayak orang sombong yang lagi ngelantur siang bolong. Mengubah kerajaan menjadi imperium. Tapi asal kalian tahu, Gajah Mada itu sama sekali nggak gila. Dan dia pasti nggak cuma asal buang-buang kata.
Di balik sumpah epik itu tersembunyi seorang grand strategis yang paham betul matematika kekuasaan. Dia tahu persis, kalau mereka cuma puas jadi kerajaan agraris di pedalaman Jawa, mereka tinggal nunggu waktu aja buat runtuh. Tapi kalau mereka mendominasi lautan, mereka bakal berevolusi jadi imperium. Sejak detik pelantikan itu, denyut nadi kerajaan berubah. Roda gigi mesin perang langsung berputar super cepat. Persiapan armada laut raksasa, nyusun ulang panglima tempur, bikin jaringan monopoli dagang, sampai ngirim mata-mata ke markas musuh. Semuanya dieksekusi dengan kecepatan yang menakutkan. Nah, ini dia kotak peralatan rahasianya Gajah Mada. Sebuah cetak bilu, strategi yang komprehensif dan berlapis-lapis. Dia sadar, nyatuin Nusantara itu nggak bisa cuma modal ayun-ayun pedang. Langkah pertamanya memang perang terbuka buat mereka yang menolak keras. Tapi kalau itu masih belum cukup, dia mainkan langkah kedua, tekanan politik buat bikin mental lawan gemetar. Langkah ketiga, taktik diplomasi untuk penaklukan tanpa darah, dan untuk memastikan mereka tetap nurut jangka panjang, langkah keempat, sistem ekonomi berwujud upeti. Dia memainkan semua alat ukur ini dengan presisi mematikan. Semua manuver rumit ini, mulai dari pamer kekuatan militer sampai diplomasi bayangan, muaranya cuma ke satu tujuan akhir yang sangat jelas. Seluruh wilayah Kepulauan Nusantara harus tunduk mengakui satu nama, Majapahit. Bagi kita para sejarawan, kita menandai momentum ini sebagai garis start dari fase ekspansi maritim paling agresif di sejarah Asia Tenggara. Di hari itu, Gajah Mada udah nyalain api yang pelan-pelan bakal ngebakar dan nyatuin seluruh kepulauan. Dan pelajaran paling krusial buat kita hari ini adalah, ini bukti nyata kalau sebuah ambisi absolut, asalkan dieksekusi dengan cetak biru yang rapi dan sistematis, benar-benar mampu membengkokkan sejarah sesuai kemauan kita. Target pertama, penaklukan Bali. Tapi tentu saja, ambisi masif berskala raksasa seperti ini pasti selalu menuntut harga dan korban yang sangat mahal. Mesin perang udah dipanaskan, butuh bahan bakar, dan lautan sejarah secara perlahan tapi pasti mulai berubah warna jadi merah. Dan wilayah pertama yang akan ngerasain langsung kedahsyatan, kengerian, dan kekuatan brutal dari mesin perang baru Majapahit ini adalah pulau tetangga mereka yang sangat kuat, pelindung kebanggaan spiritual kuno Nusantara. Korban pertama, Bali. Pertanyaannya sekarang, gimana Majapahit mengeksekusi invasi berdarah ini dan seberapa mahal harga yang harus dibayar Bali demi memuaskan ambisi seorang Gajah Mada? Coba kalian renungkan itu, karena misteri berdarah itulah yang akan kita bedah sama-sama di penelusuran sejarah kita selanjutnya. Sampai sini sudah paham? Jadi kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan komen dan bantu channel ini menjadi lebih besar dan maju.